Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan atau kelanjutan dari mata kuliah kita ilmu Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang konsep wahyu, Al-Quran, dan nuzulul Quran. Nah, kira-kira apa kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini? Yang pertama, teman-teman bisa mendefinisikan, menjelaskan tentang definisi wahyu, Al-Quran, dan nuzulul Quran. Teman-teman juga bisa menjelaskan tentang macam-macam wahyu. Begitu juga harus mampu untuk menjelaskan proses turunnya wahyu dan juga menjelaskan tentang ayat pertama dan terakhir turun dari Al-Quran. Baik, teman-teman sekalian, mengapa tema ini menjadi begitu penting? Karena kita pahami secara bersama bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari syariat ini. Al-Quran yang di dalamnya mengandung berbagai macam aturan-aturan tentang kehidupan kita dan juga menjadi pedoman utama kita di dalam mengambil hukum dalam berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, dari wahyu, kemudian Al-Quran dan nuzulul Quran, pada video kali ini kita akan melihat secara mendalam apa pengertian dari Al-Quran. Teman-teman sekalian, Al-Quran secara bahasa muncul dari kata qara'ah. Ya, qara'ah Qur'anan, sesuatu yang dibaca atau bacaan. Ada juga dia berasal dari kata dikumpulkan. Ya, tetapi secara istilah, ulama kemudian mendefinisikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis di mushaf, diriwayatkan atau sampai ke kita dengan cara mutawatir, membaca setiap ayatnya adalah ibadah. Kemudian Al-Quran itu ayatnya dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, apa yang menjadi konsekuensi dari pengertian ini? Yang pertama, kalam Allah, bahwa itu sudah mengeluarkan semua perkataan manusia, perkataan jin, perkataan malaikat. Mukjizat, bahwa dia adalah sesuatu yang mengandung atau sesuatu yang bersifat luar biasa. Diberikan kepada Nabi Muhammad atau penutup para nabi. Maka Al-Quran itu bukan wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi namanya bukan Al-Quran. Kemudian melalui malaikat Jibril tertulis ke dalam mushaf, lalu sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Artinya setiap tingkatan atau setiap generasi itu dibawa oleh begitu banyak orang yang mustahil untuk mereka berdusta. Lalu kemudian Al-Quran ini dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka ketika kita telah mengerti tentang makna dari Al-Quran itu, maka selanjutnya ketika kita mengatakan bahwa dia dari Al-Quran, maka di dalam benak kita sudah memastikan bahwa yang dimaksud Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, atau dengan pengertian yang telah kita jelaskan sebelumnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana pentingnya Al-Quran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan teman-teman sekalian untuk melihat di kolom deskripsi dari video ini
untuk melacak kemampuan teman-teman dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.